too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's do that again. And steer clear from that media hype and devious types. I'm booking my Expedia flights immediately. That's right, I'm leaving tonight to find some peace on the beaches where I'm needing to write. So fly me to France, I think it's time my life is enhanced. Teach me all. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa pegel-pegel setelah duduk lama ngerjain tugas? Atau pada saat bangun tidur? Nah, mungkin itu tandanya tubuh kamu butuh di reset, guys. Hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan narasumber kece kita tentang cara-cara buat tubuh kamu tetap fit dan segar. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaida Syakira yang akan menemani teman-teman di rumah selama 30 menit ke depan. Dan tentunya hari ini kita bareng non-regular komunikasi Science TV dengan judul Gerak Lagi Tanpa Sakit. Let's go! Dan hari ini teman-teman kita akan ditemani oleh narasumber kece kita. Oke, langsung saja teman-teman kita panggil narasumber kece kita. Silakan. Halo Zaza. Halo Kak Miko, apa kabar Kak Miko? Alhamdulillah baik. Baik, duduk Kak Miko biar kita lebih enjoy ngobrolnya. Boleh duduk dulu. Oke, jadi hari ini kita akan ditemani Kak Miko. Beliau merupakan praktisi nih dari Revive Miko Revive itu sendiri. Benar ya Kak penyebutannya? Takut salah dalam penyebutannya. Nah, dalam 30 menit ke depan ini Kak Miko akan memberitahu kita teman-teman bagaimana caranya tetap menjaga tulang dan otot kita agar tetap sehat tentunya Kak Miko ya. Kak Miko kalau boleh jelasin lagi nih lebih detail, apa sih Miko Revive itu? Oke, Miko Revive adalah terapi holistik gabungan dari kiropraktik dan pijatan tradisional. Kiropraktik itu biasa terkenal di masyarakat umum kretek-kretek yang sedang lagi viral, atau reposisi tulang gitu. Nah, kalau pijatan itu biasa kita lakukan seperti spot massage ya, atau relaksasi biasa, tergantung kebutuhan pasiennya. Nah, dua kombinasi teknik ini selalu kami pakai untuk meringankan pasien yang sedang kami terapi. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, sebenarnya Miko Revive ini sudah berdiri dari tahun berapa sih? Kita mulai sudah dari tahun 2022. Jadi alhamdulillah ini jalan tahun keempat dan juga sudah banyak dipercaya oleh masyarakat. Hampir 4.000 pasien sudah kita terapi. Oh, jadi Kak Miko ini juga selain udah berdiri lama, udah ada lisensinya Kak Miko berarti? Oh ya pasti gitu. Kalau soal lisensi, soal legal formal itu harus dong. Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat. Jadi izin dari dinas tertentu, dari dinas kesehatan, dinas perizinan, semua kita lengkap. Nah, bener teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah nih, sesuai sama tagline kita, gerak lagi tanpa sakit, let's go. Jadi teman-teman harus yang namanya datang ke Miko Revive untuk diterapi ya Kak Miko. Nah, kemarin tuh Zata tuh juga sempat cari di Instagram kan Kak Miko, dengan username Miko Revive. Dan pas Zaza lihat tuh ternyata sudah banyak sekali followersnya. Berarti emang masyarakat kita ini sudah sangat percaya, karena mungkin teman-teman di rumah juga sudah tahu kalau misalnya Kak Miko memiliki lisensi resmi. Alhamdulillah. Jadi memang kami mengutamakan pelayanan. Jadi bukan masalah cepatnya terapi. Yang penting bagaimana pasien itu merasa setelah diterapi merasa lebih nyaman, lebih enakan, atau terkadang sampai sembuh satu kali terapi. Kak Miko, kalau Zaida boleh tahu nih, sebagai seorang Gen Z ya, banyak sekali mungkin aktivitas yang membuat tulang Zaza nggak nyaman. Misal nih, kalau misalnya dari posisi duduk Zaza yang salah, ataupun Zaza terlalu banyak main gadget, atau juga ada posisi olahraga, gerakan olahraga yang salah, dan itu membuat tulang Zaza nggak nyaman. Jadi menurut Kak Miko sendiri, sepenting apa sih di terapi ini untuk Gen Z itu sendiri? Oh, sangat penting. Jadi di usia muda ya, itu aktivitas sangat tinggi, mobilitas luar biasa.
Nah, terkadang lupa mentreatment. Jadi contoh nih, kalau kita analogikan seperti motor dipakai terus, nah ya pasti butuh ganti oli Betul. gitu. Badan juga begitu. Jadi tubuh kita itu butuh di treatment untuk merelaksasi otot atau terkadang harus mengembalikan lagi posisi tulang yang ya mungkin salah gerak, pada saat salah gerak terjadi pergeseran sedikit gitu. Oke, jadi teman-teman ya dari obrolan singkat Zaza sama Kak Miko, Zaza nangkepnya bukan cuman wajah aja yang butuh di treatment, Iya, tapi betul. tulang dan otot juga butuh di treatment teman-teman ya. Kak Miko, Zaza ini sebenarnya penasaran sekali. Apa sih rasanya dikrek? Mungkin teman-teman di rumah juga kepo. Boleh deh Kak Miko. Boleh. Di tangan Zaza nih kalau misalnya mau dicoba untuk dikrek. Oke, siap. Tapi kok Kak Miko pakai sarung tangan? Ini Zaza mau diurut atau disuntik Kak Miko? Jadi ini memang adalah SOP kita dalam setiap terapi. Jadi terapisnya harus pakai sarung tangan. Oh, jadi tetap biar higienis ya? pasiennya lebih nyaman, kita juga lebih enak. Gitu. Oke, teman-teman ya, wajib kesini cobain. Oke, kita coba nih ya. Boleh. Kita coba dari tangannya aja. Oh, ini nggak lepas ya Kak Miko? Ya. Oke, relax. Oke. Ya. Oh. Wow. Ini kalau nambah sebelah lagi boleh nggak Kak Miko? Karena kayaknya lebih nyaman ya. Jadinya tangan yang ini agak lebih ringan ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong Kak Miko tadi, Zaza lihat udah ada pasien Kak Miko yang nunggu. Mungkin kayaknya lebih afdol teman-teman kita ajak langsung nih melihat pasien Kak Miko. Siap. Oke. Halo. Zahida Mbak Ria. Mbak Ria kalau boleh tahu hari ini keluhannya datang ke Miko Revive apa nih? Tadi sempet jogging pagi-pagi, tahu-tahu pas sudah jogging, mendadak itu sakit di leher, sakit di pinggang. Saya coba-coba share di IG, ternyata ada review yang follow up-nya tunggu begitu banyak, langsung saya kesini. Iya, kayak yang tadi Zahida bahas di talk show Kak, kalau misalnya Miko Revive ini sudah banyak followersnya dan sudah terverifikasi juga, jadi udah pasti aman. Dan Mbak Ria menjadi salah satu pasien Kak Miko hari ini. Iya. Boleh Kak langsung aja kalau misalnya Kakak mau lanjut terapi, biar teman-teman di rumah mungkin mau lihat juga gimana terapi krek ini sendiri. Boleh, kita mulai? Boleh. Oke, silakan. Ini baru pertama kali ya Mbak? Iya. Oke. Kita cek dulu nih pinggangnya ya. Boleh miring kiri? Iya. Terus. Iya, relax ya. Relax. Oke. Sebaliknya. Tadi ada bunyi krek ya teman-teman. Saya mendengar langsung ini di sini. Ada bunyi krek. Kak Miko, tadi Zahida langsung dengar ada bunyi krek pada saat dilakukan terapi. Sebenarnya bunyi ini itu normal atau malah sebaliknya Kak Miko? Normal saja. Jadi bunyi itu ada 3 penyebabnya. Pertama itu ada cairan di sendi, namanya novali. Dia pada saat terjadi gerakan cepat atau penekanan, itu cairan tersebut mengeluarkan gelembung. Gelembung tersebut itulah yang kemudian pecah, kemudian menimbulkan bunyi. Selanjutnya ada penegangan otot, tendon di sekitar sendi. Nah, itu juga kadang menimbulkan bunyi, tapi jarang terjadi yang ini. Terus terakhir itu memang sendi yang dislokasi. Jadi pada saat sendinya geser sedikit, terus kita lakukan terapi, dia akan kembali lagi ke tempatnya. Nah, ini akan menimbulkan bunyi. Gitu. Jadi teman-teman jangan takut ya Kak. Maksudnya karena ada bunyi krek, takutnya teman-teman jadi takut karena ngerasa nggak normal. Padahal bunyi krek ini
normal ya Kak pada saat Iya. melakukan terapi ini. Coba kita lihat satu Boleh, kali lagi ya. satu kali lagi. Oke. Relax. Iya. Lemas badannya. Oke. Oh. Mbak Ria gimana perasaannya? Enak banget, sumpah. Kayak merasa melepaskan beban ya, Iya. beban yang berat ya. Kita lanjut. Lanjut, Lanjut. lanjut. Kami kok ini berarti kita sudah bergerak ke bagian kepala dan leher Kak Miko ya. Iya, betul. Dan tentunya itu tetap masih aman ya Kak Miko. Insya Allah. Aman, oke teman-teman. Langsung kita lihat ya biar gak usah penasaran. Oke, kita lakukan tarikan L. Oke. Kita menggunakan handuk untuk nariknya. Tetap relax. Ya, lemas. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Buang, relax. Bismillah. Oke. Wow. Ini benar-benar menyekrak teman-teman ya. Gimana perasaannya Mbak Ria? Enak banget, sumpah. Banyak ya suaranya. Iya. Itu masih Terasa aman nggak? ya Kak Dari Miko? sini. Terus gitu ya. Tarik dulu. Iya. Buang beban ya. Recommended banget ini. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Relax. Oh, oke. Deh bang, teman-teman. Kami kok boleh nggak ini langsung Zaza ikut di sini. Soalnya beneran bunyinya tuh krek gitu ya. Pasti Mbak Ria juga ngerasain lega kan Mbak ya dari setelah dilakukan terapi ini ya. Enak banget jadi ringan. Oh, oke. Jadi sangat-sangat baik pastinya Kak. Iya, jadi terapi ini biasanya kita lakukan 45 menit sampai 1 jam, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Oke. Gitu. Dan bukan hanya orang tua yang harus diterapi ya Kak Miko tentunya ya. Tapi anak muda juga harus seperti yang kita rekomendasikan Betul tadi. sekali. Biasanya kita pernah terapi dari usia 2 tahun sampai umur 80 tahun. Oh, jadi 2 tahun tuh udah bisa guys. Kalau misalnya ada. Tapi kalau untuk anak kecil tuh biasanya apa sih Kak? Case yang paling sering terjadi nih kalau untuk anak-anak kayak 2 tahun, 3 tahun. Kan bisa kita bilang dia tidak banyak melakukan aktivitas seperti kita dewasa kan. Biasanya apa Kak Miko kalau untuk anak 2 tahun? Oh, anak-anak itu biasanya sering jatuh Oh, pada saat iya sih. main sepeda, main bola. Nah, pada saat mereka jatuh itu nggak bilang kepada ibunya Iya atau papanya sih. kan. Nah, kadang mereka sakit tapi tidak tahu apa yang harus diomongin gitu. Oh. Akhirnya apa? Mereka sering tantrum gitu, menahan sakit di badan. Itu sih kita sering cek, ternyata oh ada kakinya yang sedikit sakit, ada pinggangnya yang bergeser sedikit, kurang lebih begitu. Oke Kak Miko, jadi untuk adik-adik kita yang umurnya 2 tahun tuh juga banyak terjadi cedera ya yang tanpa kita sadari dan harusnya harus lebih cepat kalau sudah diketahui harus lebih cepat di terapi biar apa? Biar tidak berimpact mungkin ke depannya ya Kak Miko. Betul, jadi anak-anak itu yang sering datang ke sini itu beberapa pasien mengalami kakinya terjadi panjang sebelah. Oh, Jadi itu iya. bisa karena terpleset waktu main sepeda, main bola, ya atau sedang berlari. Nah, kondisi itu sebenarnya membuat mereka nggak nyaman sekali. Makanya mereka kadang sering tantrum, gak jelas tuh. Iya, nangis Sakit, ya. mudah demam, Oh. itu kadang ada otot-otot yang kencang di tubuhnya. Nah, itulah fungsi terapi ini, kita cek apakah kaki biasanya mana otot yang kencang, mana terjadi pergeseran, itu seluruhnya kita cek. Begitu. Memang akan terjadi di kemudian hari efek, ya. Bisa sampai dengan ke arah saraf kejepit. Begitu. Jadi harus segera ditangani Kak Miko ya kalau sudah Betul. diketahui ya. Jadi teman-teman juga jangan ragu karena Kak Miko sendiri sudah merekomendasikan dari umur 2 tahun sampai 80 tahun Kak Miko ya. Iya. Nah, jangan lupa juga kalau Miko Revive ini sudah terlisensi teman-teman ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Oke. Nah, oke Kak Miko, tadi kan pasiennya wanita nih. Kali ini ada pasien pria nih. Zaza izin ikut lagi biar teman-teman di rumah juga tahu kalau pria itu juga perlu diurut, ya kan Kak Miko? Iya, siap. Kalau tadi proses
kironya ya. Jadi kerta-kertanya. Nah, ini kita akan lihat proses pemijatannya. Jadi pemijatan ini basicnya adalah spot massage. Gitu. Kita lihat ya. Boleh, silakan Kak Miko. Sakit Mas? Sakit ya? Iya, ada rasa. Bilang ya kalau sakit. Iya. Itu? Sakit. Iya. Itu aman nggak Kak Miko sebenarnya? Kalau sakit-sakit gitu? Ya, kalau rasa sakit itu, kalau istilah Jawanya itu merengkel. Gitu ya. Tapi kalau medisnya itu trigger point. Jadi ada dan kalau kita lihat itu memang ototnya itu kayak gumpal gitu. Nah, ini adalah proses untuk mengurai otot tersebut. Dipijat dengan pelan, gitu, pemijatan dengan pelan, dan akan ada beberapa jeda untuk mengistirahatkan otot dan juga pasiennya biar tidak terlalu menahan sakit yang lebih lama. Lagi namanya cowok pasti pria ya, kami kok pasti melakukan pekerjaan yang sangat banyak dibandingkan perempuan kan. Betul. Mungkin ada otot-ototnya yang perlu direnggangkan seperti itu Kak Miko ya. Khususnya kaki ya. Kaki. Jadi betul. kaki ini tiap hari kita pakai, Benar. tiap hari apapun ya kita mulai dari kaki. Gitu. Jadi otot-otot kaki itu khususnya betis itu perlu kita relaksasi. Iya. Kita lanjutkan ya. Nah itu nanti kita lakukan kiri dan kanan, gitu. Terus beberapa bagian memang yang dibutuhkan untuk dipijat. Untuk tadi seperti yang kita bahas di talk show sebelumnya Kak Miko, yang dibutuhkan ataupun maksudnya berapa kali kita harus melakukan terapi ini itu tetap tergantung dengan kebutuhan tubuh kita sendiri Kak Miko ya. Betul, kondisi pasien dan parahnya keluhan. Oke, betul. Ada yang cukup 1 kali, ada yang bisa sampai 3-4 kali. Kak Miko, kalau boleh nih kasih tips ke Zaza dan teman-teman di rumah, gimana sih caranya untuk menjaga tubuh tetap sehat? Siap. Intinya sih olahraga. Ya, olahraga dengan rutin. Tapi kalau tidak sempat olahraga, usahakan minimal stretching. Oh, stretching. Iya. Contoh stretching yang sederhana nih. Misal begini. Ya, ini ditarik nih. Ini ditarik. Ini ada hitungannya nggak Kak? Oh iya, jadi boleh dihitung misalnya 1 sampai 10 atau 15, ini ditarik gitu ya. Kebalik, dibalik gitu. Begini. Jadi sebenarnya stretching yang sederhana, asal kita lakukan dengan rutin, bisa setiap hari, pagi atau sore, kalau bisa pagi dan sore, sebelum kerja dan setelah kerja. Itu sangat bermanfaat ya. Otot itu paling senang dilakukan tarikan sama dikendorkan begitu. Jadi pada saat kita begini, itu otot-otot di sini ditarik tuh, ditraksi, terus kita lepaskan, tarik lagi, lepaskan. Itu otot paling senang. Nah, pada saat terus kita latih begitu, ototnya akan jadi sehat, kuat dan lentur. Nah, jadi pada saat terjadi gerakan-gerakan dadakan itu tidak mudah cedera. Coba pernah nggak kita di mobil ambil tisu ke belakang, aduh tiba-tiba sakit gitu. Nah, itu karena ototnya tidak terlatih. Nah, itu salah satu fungsi dari stretching ya. Ada yang begini. Itu banyak tuh kalau kita lihat di YouTube. Stretching ya. Boleh saja apapun bentuk stretching itu bagus kita lakukan. Tapi lakukan dengan kontinu setiap hari. Iya, harus konsisten berarti Kak Miko ya. Karena emang kalau Gen Z ini tagline-nya itu adalah mager. Nah, jadi tahu sendiri Kak Miko, yang namanya Gen Z ini mau olahraga ya FOMO-FOMO aja ya kan. Nah, jadi teman-teman juga udah tahu nih dari informasi yang sudah disampaikan Kak Miko,
Jangan sampai tulang kamu udah ngeluh, udah ngirim sinyal-sinyal nih, udah kayak aduh udah sakitnya udah parah, baru datang, baru diterapi. Betul. Jangan sampai seperti itu ya guys. Iya. Karena ya kayak tadi saya bilang, bukan hanya wajah yang butuh dirawat, tapi tulang dan otot juga butuh dirawat, teman-teman. Betul sekali. Jangan lupa datangi Miko Revive Spine Center bersama Kak Miko di sini. Nah, teman-teman, mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan. Kalau teman-teman mau datang ke Kak Miko, bisa menghubungi Kak Miko melalui Instagram. Di sana juga ada adminnya ya Kak Miko. Betul, kemarin saya lihat ya. Iya. Ada yang bisa menjawab selama jam operasional ya Kak Miko. Betul. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, lebih detailsnya, tolong lihat di Instagram Kak Miko. Teman-teman di rumah jangan lupa juga di-share video ini. Barangkali keluarga, adik, ataupun pasangan butuh di reset tulangnya. Jangan lupa untuk follow, like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap happy, sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about